9 pagi tadi, meski para petugas sudah siap, namun dikabarkan minim warga Baduy yang berminat untuk melakukan vaksinasi, padahal pihak puskesmas sudah melakukan sosialisasi. Telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Banten, Martin Ronaldo di sana. Halo Martin, selamat siang. Halo, selamat siang Nila. Martin, bisa dijelaskan untuk berapa lama waktu vaksinasi yang direncanakan oleh puskesmas untuk warga Baduy luar ini? Iya, Nila dan juga para Tribuners yang ada di Indonesia. Pada hari ini Puskesmas Cisemet yang berada di Kecamatan Liudamar, Kabupaten Lebak, Banten, mulai melaksanakan vaksinasi tahap pertama kepada masyarakat, khususnya yang berada di Baduy luar, yang tepatnya ada di Desa Kanekes, Kecamatan Liudamar. Nila, untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, pihak Puskesmas Cisemet sendiri menjadwalkan hingga 1 hari sampai 3 hari ke depan. Artinya pelaksanaan vaksinasi nantinya akan dilakukan hingga hari Sabtu untuk kepada masyarakat Baduy luar sendiri. Namun juga Nila, berdasarkan pantauan kami tadi bahwa pelaksanaan vaksinasi di Baduy luar sendiri sampai saat ini masih sangat minim sekali. Masih belum terlihat ada masyarakat Baduy luar yang ikut mengantri ataupun mendaftar dalam vaksinasi tahap pertama ini. Martin, apakah ada alasan khusus atau mungkin alasan yang mendasari kemudian sejumlah warga di Baduy ini tidak berminat begitu ya untuk menjalani vaksinasi? Ya, tadi kami sempat berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas Cisemet, yakni Dr. Maitri Nurmaningsi. Dr. Maitri mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memang menyebabkan banyaknya masyarakat Baduy yang memang belum mengikuti ataupun belum datang pada pelaksanaan vaksinasi pada hari ini, hari pertama ini. Salah satu faktornya memang kecenderungan adat kultur budaya mereka yang memang masih belum bisa menerima program vaksinasi, khususnya vaksinasi COVID-19, Nila. Dan juga memang tadi juga kami mencoba mengkonfirmasi kepada ketua adat yang ada di sana, yakni Jaro Saija. Jaro Saija mengatakan bahwa pihaknya sudah sering kali melakukan sosialisasi, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Baduy untuk ikut melakukan vaksinasi. Namun memang pada realitanya masih banyak kontra dari masyarakat yang datang kepada dirinya. Nila. Oke, kemudian apakah memang ada upaya lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri untuk mengedukasi mungkin atau terus mengajak warga Baduy ini agar kemudian bisa menjalani vaksinasi? Ya, Nila, program yang ataupun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak puskesmas, nantinya juga pihak puskesmas apabila dalam 3 hari ke depan tidak ada masyarakat Baduy luar yang memang ikut ataupun mendaftar dalam program vaksinasi tahap pertama ini, pihaknya masih memberi kesempatan vaksinasi di Baduy luar untuk di hari Senin mendatang nantinya, karena memang pihak puskesmas sendiri sudah menjadwalkan setiap hari Senin ini ada pelaksanaan vaksinasi di pihak puskesmas sendiri. Gila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kepala Puskesmas Cisemet, Maitri Nurmaningsi. Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Kanekes, di Baduy, kita jadwalkan untuk karena 3 hari ke depan. Berharap sih warga Baduy khususnya mau divaksin. Masalah mereka mau datang atau enggak ya kembali lagi ke individunya masing-masing, ya kita tetap stay ada di sini selama 3 hari ke depan. Berarti ini 3 hari ya Bu ya, 3 hari berturut-turut ya Bu ya? 3 hari berturut-turut. Setelah itu kan kita ada penjadwalan hari vaksinasi di puskesmas. Kalau misalnya 3 hari kita sudah tidak di sini, warga
semua warga, mau warga Kanekes atau yang lain bisa datang ke puskesmas. Setiap hari Senin kita jadwalkan di puskesmas. Bu dokter, tadi kan sudah melakukan sosialisasi dan juga imbauan. Udah ada yang daftar belum Bu untuk vaksinasi Bu untuk warga Baduinya sendiri? Dari kita mulai datang jam 9 sampai jam 11, khusus untuk orang Baduinya belum ada yang divaksin. Itu hanya baru warga-warga yang ada di pesisir kampung Desa Kanekes. Kalau untuk dari warga yang di penyisiran tadi, yang warga di luar Baduy, ada berapa Bu tadi yang datang ke sini Bu? Sudah ada kurang lebih 5 orang. Bu, ini kan banyak yang masih belum datang gitu Bu. Itu faktornya apa sih Bu biasanya Bu kalau kayak gitu Bu? Biasanya karena budaya mungkin ya, atau adat istiadat yang memang sangat kental atau memang sangat mereka taati gitu, dan memang kita harus lebih pendekatan. Informasi terbaru lainnya masih akan kami hadirkan selesai jeda saudara, tetap Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya menyumbang. Di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus sebelum ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nela Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, seorang wanita hamil dikabarkan meninggal dunia karena ambulans yang dikendarainya terjebak kemacetan. Sebuah video ambulans terjebak kemacetan di Jalan Tanjung Jabung Timur lantas disebut-sebut berkaitan dengan meninggalnya korban. Terkait kejadian ini, pihak kepala desa setempat juga telah memberikan konfirmasi yang membantah kabar bahwa ambulans terjebak kemacetan. Hal itu senada dengan keterangan Kepala Puskesmas. Baik, Usman, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda. Baiklah, saya Bunus, dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore ini dapat saya sampaikan terkait kronologi singkat peristiwa yang menyebabkan seorang ibu-ibu pasien yang akan dibawa rujuk ke Rumah Sakit RSUD Nurdin Hamzah daerah meninggal dunia dalam perjalanan. Baiklah, pada hari Selasa lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 18.30, di mana salah satu ambulan milik Puskesmas Rantau Rasau tengah membawa pasien rujukan, pasien yang terkonfirmasi reaktif antigen untuk dibawa ke RSUD Nurdin Hamzah. Namun setelah tiba di wilayah Desa Siau Dalam, kondisi mobil ambulan sedikit tersendat akibat kondisi jalan yang dilalui rusak macet dan banyak kendaraan tertumpuk di sana. Namun berdasarkan keterangan masyarakat, warga dan juga pemerintah setempat bahwa kendaraan ambulan tidak sempat macet, hanya tersendat sedikit dan berjalan normal seperti biasanya. Begitu, Mbak. Baik, apakah berarti memang benar kondisi jalan di lokasi kejadian ini memang rusak dan kerap mengalami kemacetan? Usman. Ya Mbak. Jadi benar, sejak beberapa pekan terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur emang kondisi curah hujan cukup tinggi. Salah satu dampaknya mengakibatkan beberapa ruas jalan jadi rusak. Nah, pada hari Selasa tersebut paginya memang hujan cukup tinggi terjadi di Tancap Tim sehingga kondisi jalan terjadi rusak, Mbak. Namun masyarakat membahu-membahu memperbaiki sehingga sekitar pukul 17.00 kemacetan dan antrian kendaraan mulai terurai dibantu dengan alat berat milik pemerintah. Demikian, Mbak. Berdasarkan keterangan dari pihak Puskesmas sendiri seperti apa? Untuk ambulans yang mungkin dikatakan ini sedang membawa pasien ini kan datang dari sebuah Puskesmas. Adakah konfirmasi atau klarifikasi dari pihak Puskesmas terkait kejadian ini, Usman? Ya, Mbak, baik. Pada hari Selasa itu juga tribunjambi.com langsung mengkonfirmasi Kepala Puskesmas Rantau Rasau berdasarkan penuturannya bahwa kalau dikatakan pasien tersebut meninggal akibat terjebak macet itu tidak benar, dalam artian mereka dirinya membantah isu tersebut. Karena pada saat kejadian kondisi pasien memang sudah dalam keadaan kritis sehingga dalam perjalanan memang sempat didampingi dan dapat perawatan. Hanya saja ketika melintasi di Jalan Desa Siau, kondisi jalan memang rusak tapi tidak macet, hanya tersendat. Namun karena masyarakat memprioritaskan ambulan sehingga ambulan tidak terjebak macet seperti yang dalam video yang beredar. Begitu, Mbak. Kalau keterangan dari pihak Puskesmas. Kemudian juga dibantah oleh pihak kepala desa setempat, yang dimana pada kejadian kepala desa berada di lokasi. Artinya bisa saya Demikian, katakan bahwa informasi yang mengatakan wanita hamil meninggal dunia ini karena kemacetan di dalam ambulans berarti adalah informasi hoax ya, Usman. Kemudian bisa dijelaskan apakah ada tindak lanjut atau mungkin langkah lanjutan yang dilakukan setelah melihat kondisi jalanan pasca kejadian ini? Baiklah, Mbak. Baru saja sekitar pukul
14.00 tadi baru saja selesai dilakukan rapat bersama lintas sektor antara pihak pemerintah kabupaten, provinsi, juga perwakilan perusahaan dan petani, sopir ya. Dari hasil rapat tersebut beberapa kesepakatan disepakati untuk mengurangi tonase kendaraan yang melintas. Kemudian pada bulan ini juga pihak PUPR Provinsi tengah mengenjot untuk melakukan perbaikan jalan menjadi rigid beton. Mungkin itu dulu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Informasi lain, Saudara, pada Selasa 17 Agustus kemarin, satu kapal cepat penyeberangan atau speedboat di Pelabuhan Penutup, Pelabuhan Sadai, mengalami kecelakaan laut saat hendak menyeberang. Saat itu kapal cepat tersebut sedang membawa setidaknya 4 orang penumpang. 3 dari penumpang dikabarkan selamat, namun seorang penumpang hilang. Setelah dilakukan pencarian, kabarnya pagi tadi korban yang hilang telah berhasil ditemukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, sambung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Joni Kurniawan. Halo Joni. Iya, Nila. Joni, bisa dijelaskan berdasarkan pantauan dan juga laporan Anda, apakah benar korban yang hilang ini saat ini sudah berhasil ditemukan? Kemudian bagaimana kondisinya? Iya, Nila, bisa saya sampaikan dari informasi yang berhasil kita kumpulkan sekitar pukul 6 pagi tadi, jasad Ilham berusia 3 tahun, bocah yang hilang di perairan Sadai itu berhasil ditemukan, Nila, dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan saat ini sudah diberikan kepada pihak keluarga di rumah duka, khususnya di Desa Simpang 3, Desa Penutup. Begitu, Nila. Berapa lama pencarian yang dilakukan oleh pihak terkait? Kemudian siapa saja yang turut serta dalam pencarian tersebut, Joni? Iya, Nila, bisa saya sampaikan kejadian ini terjadi pada Selasa 17 Agustus, khususnya pukul 9 pagi. Saat itu Irwana Tono bersama dengan istrinya dan juga kedua anaknya ingin melakukan perjalanan menuju Sadai, Pelabuhan Sadai, dan berangkat dari Pelabuhan Penutup. Nah, saat di perjalanan itu terkendala dengan cuaca yang terbilang buruk, Nila, sehingga menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan kapal speed yang ditumpangi oleh Irwana Tono mengalami kecelakaan laut dan menyebabkan keempat orang ini tenggelam, begitu, Nila. Namun tiga dari penumpang ini, khususnya Irwana Tono, Sundari istrinya, dan satu anaknya Alvin berusia 8 bulan itu bisa diselamatkan, Nila. Namun Ilham yang berusia 3 tahun tidak bisa diselamatkan, dan sejak dinyatakan hilang pada Selasa 17 Agustus itu mulai dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, begitu, Nila. Untuk kondisi dari ketiga korban yang berhasil selamat dari insiden ini, terkininya kondisinya seperti apa, Joni? Iya, Nila, bisa saya sampaikan secara fisik 3 korban yang kemarin mengalami kecelakaan laut itu dalam keadaan yang sehat, namun mungkin masih dalam keadaan terpukul karena satu anaknya meninggal dunia, begitu, Nila. Bisa saya sampaikan juga, Nila, tim pencarian yang dilakukan selama 2 hari kemarin itu dilakukan dari tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Ditpol Air Polda Bangka Belitung, Satuan Polair Polres Bangka Selatan, BPBD, Tagana, Laskar Sekaban, dan juga masyarakat setempat, begitu, Nila. Artinya seluruh elemen masyarakat juga berusaha ya untuk mencari korban, dan sekarang akhirnya telah ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasih Ops Basarnas Bangka Belitung dan Wahyudi. Berikut laporannya untuk Anda. Mungkin Pak Kasih bisa jelaskan operasi hari kedua kita seperti apa? Baik, untuk pencarian hari kedua, pelaksanaan pencarian kecelakaan kapal satu speed, satu korban atas nama Ilham 3 tahun. Hari ini Rabu sampai dengan pukul 17.07 kita hentikan sementara, kita lanjutkan dengan debriefing. Dengan hasil pencarian masih nihil. Set area yang kita lakukan hari ini seluas 10 nautical mil dengan 3 sektor. Dengan 3 sektor pencarian itu kita bagi dengan aset, ada 5 aset dari Basarnas, Rubber Boot Basarnas 2 unit, terus dari Direktorat Polair Bangka Polda Babel, dari Polres Sat Polair Polres Bangka itu 1 unit dengan kapal,
Bangka Selatan 1 unit TNI AL, terus Laskar Sekaban, dari Dinas Sosial ada Tagana, terus dari Dinas Perhubungan tadi ada 1 unit kapal yang mendukung untuk pencarian hari kedua. Sejauh ini sudah ada belum tanda-tanda? Sejauh ini belum ada tanda-tanda dari korban. Untuk proses pencarian, ini di berapa titik, Pak? Untuk proses sudah saya jelaskan di bawah, ada 3 sektor dengan luas 10 nautical mil. Tadi kita mulai operasi sekitar jam berapa dan selesai operasi jam berapa tadi? Oke, sesuai dengan SOP kita pukul 07.00 setelah kita laksanakan briefing dan langsung melaksanakan pencarian dengan set area yang sudah ditentukan dengan SAR map yang kita punya. Kita briefingkan, dilanjut sampai dengan 17.07 tadi kita selesai, dilanjutkan di debriefing dan besok kita lanjutkan kembali. Upaya kita selanjutnya seperti apa, Bang? Mana? Upaya kita selanjutnya seperti apa? Upaya selanjutnya tetap kita akan lakukan pencarian sampai dengan hari ke-7. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Hujan mengguyur kawasan Kota Padang, Sumatera Barat, Saudara, sejak Rabu 18 Agustus kemarin. Hujan dengan curah yang cukup tinggi ini terjadi sejak siang hari hingga berlangsung sampai malam hari. Akibat kejadian ini membuat banjir di beberapa titik di kawasan Kota Padang. Tak hanya itu, dikabarkan ada pula pohon tumbang karena hujan dengan curah yang tinggi ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rezi Azwar di sana. Rezi, bisa dijelaskan untuk kondisi Kota Padang sendiri setelah turunnya hujan dengan curah yang cukup tinggi ini, update terkininya seperti apa? Iya, Nila, kemarin ya turun hujan sejak siang sampai malam hari, di mana menyebabkan banjir di beberapa titik yang berada di 3 kecamatan di Kota Padang. Namun yang paling terparah berada di Kecamatan Koto Tangah, sedangkan yang lainnya tidak seberapa parah. Cuman untuk titik lokasi ada 15 titik lokasi banjir, yang paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah. Untuk saat ini air sudah mulai surut, gitu Nila. Adakah warga yang kemudian dievakuasi akibat adanya banjir ini, Rezi? Iya, sejak malam petugas dari BPBD, Basarnas, pihak kepolisian dan TNI serta relawan lainnya sudah turun untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir, di mana rumahnya digenangi air yang cukup tinggi dari 50 cm sampai 150 cm, sehingga petugas mengevakuasi masyarakat sebanyak 247 orang ke lokasi yang aman, gitu Nila. Lalu bisa dijelaskan, Rezi, untuk situasi terkini terkait banjir yang terjadi di Kota Padang sendiri seperti apa? Iya, untuk situasi terkini masyarakat bersama-sama membersihkan rumah yang ada dimasuki tanah dari air yang banjir semalam, dan juga ada jalan yang tertimbun material tanah akibat terbawa material yang terbawa oleh air saat banjir. Tadi masyarakat sudah bersih-bersih, dan saat ini juga masyarakat membutuhkan seperti air bersih, karena sampai saat ini PDAM tidak mati, dalam keadaan mati, sehingga masyarakat membutuhkan air bersih, gitu Nila. Baik, terima kasih banyak Rezi atas laporannya, dan saudara telah terhimpun wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Sultan Hendra. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dari hujan dari kira-kira jam 3 sore tadi, kemudian akibat dari itu ada beberapa titik banjir. Cuma itu saat sekarang kayaknya banjir ini terpusat di daerah Koto Tangah, ya di Anak Air,
Lumpur turun, kemudian di Tunggul Hitam, dan ada berapa titik lagi. Ini upaya BPBD malam ini gimana Bang? Kita bagi 4 tim ke BPBD ya, evakuasi warga, kemudian kita dibantu juga oleh Basarnas, PMI dan relawan lainnya untuk evakuasi warga karena cukup banyak warga yang terjebak di sini. Ini masih kita monitor malam ini Pak. Ya, kemungkinan hujan juga masih akan berlanjut sampai pagi. Ya. Sepertinya kalau juga ketinggian air makin bertambah, jadi kita standby 24 jam untuk mengalami. Pak, satu lagi tadi ada laporan longsor yang LRE gimana Pak? Kita udah ke sana meninjau, itu cuma longsoran kecil, cuma menutupi sebagian jalan, namun akses jalan bisa dilewati. Pak, terakhir Pak, imbauan kepada warga dan pengguna jalan malam ini Pak. Untuk pengguna jalan, berhati-hati karena banyak juga terdapat genangan air di jalan dan ketinggiannya berkisar antara 40 sampai 60 cm. Jadi mohon berhati untuk pengguna kendaraan. Polsek Medan Timur telah meringkus pria yang viral diamuk massa karena diduga ingin melakukan pencurian saudara di Jalan Perwira 2 Gang Kenanga Polsek Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap warga lantaran nekat masuk ke rumah tetangga sebelah rumahnya. Tak hanya melakukan pencurian, pelaku juga dikabarkan hendak melakukan pemerkosaan. Pasalnya, saat melakukan aksinya, pelaku hanya mengenakan celana dalam. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo, selamat siang Goklas. Halo, selamat siang Nila. Goklas, bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian kemudian ditangkapnya seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian dan juga pemerkosaan ini? Ya, jadi semalam itu pria yang ditemukan hanya mengenakan celana dalam dan baju itu diamankan langsung oleh Polsek Medan Timur itu di Jalan Perwira 2 Gang Kenanga, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi cerita awalnya berdasarkan informasi yang dihimpun dari tetangga serta dari adik korban sendiri. Korban yang berinisial LM ini pada pagi hari semalam itu masih tengah tertidur sekitar pukul 7 pagi. Nah, namun pada saat dia tertidur, ia mendengar ada suara keributan dari atas ataupun atap rumahnya. Nah, tapi pada saat itu dia masih belum ingin mencari sumber dari mana datangnya sumber keributan itu. Namun pada akhirnya tak lama kemudian lampu rumahnya mati sehingga LM pun beranjak dari tempat tidurnya. Nah, pada saat dia ingin beranjak dari tempat tidurnya, ternyata pelaku sudah berada di belakang dirinya dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaos seperti itu. Nah, kemudian si LM pun sentak langsung berteriak sehingga terdengar dengan warga setempat. Nah, pada saat itu tersangka pun, MH pun mengambil langkah antisipasi dengan mengambil ganggang cangkul dan kayu dan menghantamkan alat tersebut ke tubuh si LM sehingga LM mengalami luka parah. Seperti itu, Nira. Baik, Goklas, apakah memang berdasarkan pengakuan pelaku seperti apa? Apakah memang berniat melakukan pencurian dan juga tindak pemerkosaan? Jadi pada saat itu si MH ini sebagai pelaku pun langsung diseret warga keluar dari rumah korban. Dan si MH ini mengaku kepada warga setempat bahwa dia memiliki dendam dan hanya ingin mencuri di kediaman si LM ini. Namun si LM langsung membantah bahwa tidak mungkin si MH ingin mencuri dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaos. Seperti itu. Kalau berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, apakah ada alasan khusus kemudian dia melakukan aksi pencurian itu hanya melakukan celana dalam saja? Iya, dia pun menuturkan pelaku sempat mengatakan memiliki dendam terhadap si LM. Karena kebetulan si MH ini pelaku adalah tetangga yang dekat dengan LM. Namun LM langsung membantah bahwa bahkan mengenal pelaku lebih jelas saja tidak diketahui. Dan jarang melakukan komunikasi seperti itu. Oke, Goklas, kemudian tindak pidana apa yang dijatuhkan untuk tersangka ini?
Jadi setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, si pelaku ini dikenakan ataupun diduga melakukan tindakan pencurian dan penganiayaan, karena sampai sekarang si LM ini ataupun korban masih dirawat di rumah sakit Pirngadi karena mengalami luka berat di kepala, bagian kepala. Dan sampai sekarang pihak kepolisian juga masih memproses terkait pasalnya dan nanti akan dikabarkan. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi pagi ada laporan dari masyarakat, lanjut tiket kita, tiket reskrim dengan kadit reskrim meluncur ke TKP, langsung mengamankan tersangka yang berinisial MH. Niat sebenarnya pelaku adalah untuk mencuri, namun dalam penangkapan oleh massa dia berpakaian dengan celana kolor hijau. Sementara itu, Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sosok Wahyu Ramadan menuai perhatian setelah dirinya menjadi pemimpin upacara Hari Pramuka 2021 yang digelar oleh Kuartir Daerah Sulawesi Tenggara pada Rabu 18 Agustus. Remaja kelahiran Abuki Kabupaten Konawe pada 30 Oktober 2004 silam ini mengaku tak menyangka dapat memimpin upacara Hari Pramuka di pelataran rumah jabatan Gubernur Sultra tersebut. Wahyu diketahui harus merantau jauh dari tempat tinggalnya demi bisa menimba ilmu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun News Sultra ada Husni Hussein. Halo Husni. Husni, bisa diceritakan untuk sosok dari Wahyu Ramadan ini akhirnya bisa memimpin upacara Hari Pramuka tingkat Provinsi Sultra? Ceritanya seperti apa? Ya, baik Nila, dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin telah dilakukan pelaksanaan upacara dalam memperingati Hari Pramuka di Sulawesi Tenggara, tepatnya di pelataran rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, seusai pelaksanaan kegiatan tersebut, Nila, kami juga sempat menyambangi sosok pemimpin upacara dalam kegiatan tersebut, yaitu ada Wahyu Ramadan. Nah, Wahyu Ramadan menceritakan bahwa dia memang saat ini anak yatim saat ayahnya meninggal pada 2010 silam. Dan kemudian ia juga menceritakan bagaimana proses ia menjadi terpilih menjadi pemimpin upacara dalam pelaksanaan Hari Pramuka untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut. Yaitu dengan melakukan proses yang begitu panjang dari proses penyelesaian dari berbagai sekolah pelajar di tingkat sekolah Kota Kendari. Seperti itu, Mila. Baik, kemudian bisa dijelaskan Husni terkait agenda upacara Hari Pramuka tingkat provinsi di Sultra yang diselenggarakan kemarin seperti apa? Mila, ya Nila, bukan hanya dalam kegiatan tersebut bukan hanya pelaksanaan upacara, namun juga ada agenda lain termasuk yaitu pemberian penghargaan bagi sejumlah pejabat di Sulawesi Tenggara, seperti pemberian penghargaan Lencana Melati yang diberikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, kemudian ada penghargaan Lencana Dharma yang diberikan Bupati Konawe Keri Saiful Ponggosa. Kemudian Wakil Bupati Konawe almarhum Gusti Topan Sabara yang diwakili oleh istri beliau. Kemudian ada Wakil Bupati Muna yaitu Abdul Malik Ditu, dan kemudian penghargaan Lencana Karya Bakti yang diberikan kepada Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar, serta Lencana Bancawarsa yang ke-8 yang diberikan kepada Satuan Pengawas Internal Abdul Hasan. Seperti itu, Nila. Baik, Husni, ini kan juga upacara ini kan diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 begitu ya. Kemudian suasana pada saat upacara saat itu bisa digambarkan, Husni? Nila, ya baik. Pelaksanaan upacara pada kemarin Rabu 18
Agustus 2021 kemarin bahwa memang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat akibat pandemi COVID-19. Namun walaupun pelaksanaannya secara sederhana, namun kegiatan tersebut tidak menghilangkan esensial dari kegiatan tersebut. Hal ini turut diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Buton, maksud saya yaitu Bupati Kabupaten Muna, yaitu Rusman Emba. Usai pelaksanaan kegiatan tersebut, kami temui di sela-sela pelaksanaan kegiatan. Kemudian dapat saya kabarkan pula juga Nila bahwa kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut sempat diguyur hujan, namun hal ini tidak menyurutkan para peserta pelaksanaan pramuka tersebut melaksanakan kegiatan upacara. Demikian, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah terhimpun wawancara dengan pemimpin upacara Hari Pramuka tingkat kuartir daerah Sulawesi Tenggara 2021, yakni Wahyu Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Saya terpilih menjadi pemimpin APEN ini melalui beberapa seleksi dari kakak-kakak tentara dan pembina dari Kuarda, diseleksi dan alhamdulillah saya terpilih dan saya sangat bangga menjadi dan yang Sementara itu, saudara, saat kejadian, kawasan Kampung Sewu sendiri dilanda hujan deras. Pohon tumbang tersebut terlihat sangat besar dengan diameter sekitar 1 meter. Akibat kejadian ini, mobil yang tertimpa diketahui mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk mengetahui bagaimana informasi terbarunya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Solo, ada di sana. Halo, selamat siang. Pohon yang ada di